Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 15 ingin mempresentasikan mengenai ujian akhir semester analisis dampak lingkungan. Next. Jadi pada presentasi kali ini, kami akan menganalisis mengenai kegiatan penambangan pasir pada Desa Balong, Jepara, Jawa Tengah. Kami dari kelompok 15, saya sendiri, Feli Almaida Putri, kemudian ada rekan saya, yaitu ada Priyanka Afriandini, kemudian ada Deana Zafira Fatihani. Next. Jadi ini merupakan matriks identifikasi dampak potensial, yang dimana matriks ini merupakan hasil dari dampak-dampak potensial yang terjadi pada saat penambangan pasir pada Desa Balong. Dan di dalam matriks tersebut terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu ada prakonstruksi, konstruksi, dan operasional. Nah, 3 tahapan tersebut didasarkan dari konsep pengelolaan pada tambang galian C, yaitu pasir. Nah, kemudian di dalam matriks tersebut terdapat komponen lingkungan hidup yang terbagi menjadi 4 kelompok besar, yaitu ada komponen fisika kimia, kemudian ada komponen biologi, kemudian ada komponen sostekbud, kemudian ada komponen masyarakat. Komponen kesehatan masyarakat. Nah, pertama-tama saya akan membahas mengenai komponen fisika kimia yang dimana terdapat 13 penjabaran yang mendetail di dalamnya. Yang pertama ada iklim. Iklim ini merupakan perubahan yang sifatnya ini terjadi secara global, yang dimana terjadi karena adanya pemanasan secara global. Nah, iklim ini biasanya terjadi karena adanya peningkatan gas pada rumah kaca pada lapisan atmosfer. Namun, selain adanya pemanasan global, terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi iklim, seperti adanya erupsi pada aktivitas vulkanik, kemudian ada variasi pada sinar matahari, dan kegiatan dari aktivitas manusia seperti perubahan dalam penggunaan lahan atau penggunaan bahan bakar. Nah, dari kegiatan penambangan pasir pada Desa Balong ini tidak mempengaruhi iklim secara global, sehingga komponen iklim ini tidak mempengaruhi pada terhadap 3 tahapan yang di atas, yaitu prakonstruksi, konstruksi, dan operasional. Kemudian yang kedua ada kualitas udara, di mana kualitas udara ini dari adanya penambangan pasir itu akan membuat udara di sekitarnya tercemar. Nah, kualitas udara ini mengalami penurunan pada tahap prakonstruksi, yaitu pembongkaran dan pembersihan lahan, kemudian pada tahap konstruksi, yaitu mobilisasi alat berat dan material, kemudian pembuatan jalan akses penambangan pasir, dan pembuatan sarana dan prasarana. Kemudian pada tahap tersebut untuk pembongkaran dan pembersihan lahan tentunya akan membuat sekitar Desa Balong menjadi banyak debu karena adanya pengerukan dan lain sebagainya. Kemudian dengan adanya mobilisasi alat berat serta pembuatan sarana dan prasarana tentunya membuat banyak kendaraan yang berdatangan, sehingga emisi dari gas yang dikeluarkan oleh kendaraan akan berdampak pada polusi lingkungan sekitar Desa Balong. Selanjutnya ada kebisingan, yaitu pada komponen kebisingan ini akan mempengaruhi tahap prakonstruksi, yaitu pembongkaran dan pembersihan lahan, kemudian pada tahap konstruksi yaitu mobilisasi alat berat dan material, kemudian pembuatan jalan akses penambangan pasir, dan pembuatan sarana dan prasarana. Nah, kebisingan ini dapat meningkat jika adanya sesuatu pembangunan yang baru, di mana kebisingan ini terjadi karena adanya suara yang dihasilkan dari mesin alat berat, bahkan saat bekerja, yang membuat sarana prasarana baru yang dapat menyebabkan kebisingan. Selanjutnya ada getaran, di mana dari komponen getaran ini mempengaruhi pada tahap prakonstruksi, yaitu adanya pembongkaran dan pembersihan lahan, kemudian pada tahap konstruksi adanya mobilisasi alat berat dan material, pembuatan jalan akses penambangan pasir, dan pembuatan sarana dan prasarana. Di mana hal ini terjadi karena pada saat proses pengerukan, pembongkaran, dan pembuatan sarana dan prasarana baru ini menggunakan berbagai macam alat bor, traktor, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima ini ada geomorfologi dan geologi, yang dimana pada komponen ini tidak terjadi pada tahapan ketiganya,
Karena umumnya suatu kondisi geomorfologi dan geologi ini akan berubah karena adanya bantuan dari tektonik yang bersifat regional. Di dalam penambangan pasir, kemungkinan yang terjadi hanyalah proses abrasi pada pantai yang terjadi secara meningkat, sehingga pada komponen ini tidak tergolong ke dalam 3 tahapan tersebut. Next. Selanjutnya ada hidrodinamika, di mana pada komponen hidrodinamika ini adalah suatu studi dari oceanografi, dan komponen hidrodinamika ini tidak memiliki pengaruh terhadap 3 tahapan tersebut. Kemudian yang ketujuh adalah kualitas air laut, di mana pada komponen kualitas air laut ini dapat mempengaruhi kegiatan penambangan pasir pada tahap konstruksi, yaitu pembuatan jalan akses, penambangan pasir, dan pembuatan sarana dan prasarana, yang dimana dalam pembuatan akses jalan dan membuat sarana dan prasarana tentunya akan mengotori lingkungan sekitar dengan adanya limbah dari bahan bangunan yang digunakan. Selain itu, pasca operasional kegiatan dari penambangan pasir juga akan berpengaruh terhadap kualitas air laut yang menurun dikarenakan keruhnya hasil dari penambangan tersebut. Selanjutnya yang kedelapan ada kualitas air permukaan, di mana pada komponen ini berpengaruh terhadap tahap konstruksi, yaitu mobilisasi tenaga kerja, mobilisasi alat berat dan material, pembuatan jalan akses penambangan pasir, dan pembuatan sarana dan prasarana. Jadi air permukaan ini akan keruh karena terdampak dari material penambangan pasirnya, dan juga adanya mobilisasi tenaga kerja yang menyebabkan adanya pencemaran dari air permukaan. Mungkin saja ini terjadi karena adanya mobilisasinya itu menggunakan alat transportasi kapal laut yang menyebabkan adanya emisi pembuangan minyak dan akan berimbas pada air permukaan tersebut. Kemudian selanjutnya yang ke-9 ada kualitas air tanah, di mana pada komponen kualitas air tanah ini akan berpengaruh terhadap tahapan konstruksi, yaitu mobilisasi tenaga kerja, mobilisasi alat berat dan material, pembuatan jalan dan akses penambangan pasir, dan pembuatan sarana dan prasarana. Nah, dengan adanya mobilisasi tenaga kerja juga menyebabkan air tanah akan bertambah pemakaiannya. Kemudian untuk ke-10 yaitu ada kualitas air bersih, di mana pada komponen ini terjadi pada tahapan konstruksi, yaitu mobilisasi tenaga kerja, mobilisasi alat berat dan material, kemudian pembuatan jalan, akses penambangan pasir, dan pembuatan sarana dan prasarana. Yang dimana di dalam air bersih ini akan berkurang karena adanya pemakaian air yang melebihi dari biasanya. Selanjutnya yang ke-11 ada sedimen, di mana pada komponen sedimen ini memiliki pengaruh terhadap tahap konstruksi, yaitu pembuatan jalan akses penambangan pasir dan pembuatan sarana dan prasarana. Nah, kemudian selanjutnya ada lalu lintas darat, di mana dalam komponen ini tidak memiliki pengaruh terhadap 3 tahapan di atas. Selanjutnya ada lalu lintas perairan, di mana pada komponen ini memiliki pengaruh terhadap tahapan konstruksi, yaitu pembuatan jalan akses penambangan pasir dan pembuatan sarana dan prasarana. Kemudian selanjutnya ada komponen biologi, yang dimana pada komponen biologi terdapat 2 penjabaran yang mendetail di dalamnya, yaitu ada biota perairan dan biota darat. Untuk biota darat tidak memiliki pengaruh terhadap 3 tahapan konstruksi, dan operasional. Untuk biota perairan ini memiliki pengaruh terhadap tahapan konstruksi, pembuatan sarana dan prasarana. Selanjutnya, next. Selanjutnya untuk komponen Selsekbud ini, pada komponen ini terdapat 6 penjabaran yang mendetail di dalamnya, yaitu ada persepsi masyarakat. Pada komponen ini memiliki banyak pengaruh dari 3 tahapan tersebut pada tahap prakonstruksi, yaitu perizinan dan survei pendahuluan, pembebasan lahan, pembongkaran, dan pembersihan lahan. Kemudian untuk tahap konstruksi, yaitu ada pembuatan jalan akses penambangan pasir, pembuatan sarana dan prasarana, penerimaan tenaga kerja. Kemudian pada tahap operasional ini ada pemeliharaan dan perawatan jalan. Nah, selanjutnya adalah kesempatan kerja dan berusaha. Pada komponen ini memiliki pengaruh terhadap tahap konstruksi, yaitu mobilisasi tenaga kerja, mobilisasi alat berat, dan material. Kemudian pada tahap operasional, yaitu penerimaan tenaga kerja, pemeliharaan, dan perawatan jalan. Nah, di dalam komponen ini para masyarakat sekitar tentunya mendapatkan lapangan pekerjaan baru sebagai pekerja tambang pasir. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu adanya mata pencarian, yang dimana dalam komponen mata pencarian ini memiliki pengaruh terhadap konstruksi, yaitu mobilisasi tenaga kerja. Kemudian pada tahap operasional yaitu penerimaan tenaga kerja, operasional jalan, dan penerimaan dan perawatan jalan. Kemudian dari adanya mobilisasi tenaga kerja ini, maka pencarian warga sekitar yang mungkin biasanya adalah petani atau nelayan, itu bisa berubah menjadi pekerja tambang. Kemudian yang keempat ada tingkat pendapatan. Pada komponen ini
termasuk ke dalam tahap konstruksi, yaitu mobilisasi tenaga kerja, kemudian pada tahap operasional juga termasuk, yaitu adanya penerimaan tenaga kerja, operasional jalan, dan penerimaan dan perawatan jalan. Selanjutnya yang kelima adalah interaksi sosial, yang dimana pada komponen ini itu termasuk ke dalam tahapan konstruksi, yaitu mobilisasi tenaga kerja, kemudian pada tahap operasional ini termasuk ke dalam penerimaan tenaga kerja. Dan yang keenam ini ada Kamtipmas, yang dimana pada komponen ini tidak memiliki pengaruh terhadap 3 tahapan tersebut. Kemudian yang pembagian komponen kesehatan masyarakat ini akan terdapat 4 penjabaran yang mendetail di dalamnya, yaitu yang pertama ada pola penyakit, di mana pada pola penyakit ini termasuk ke dalam pengaruh tahapan konstruksi, mobilisasi tenaga kerja, kemudian pada tahap operasional itu dia masuk ke penerimaan tenaga kerja. Nah, pada komponen ini, di mana mungkin saja para masyarakat sekitar itu bekerjanya sebagai petani atau nelayan sebelum adanya penambangan pasir. Kemudian karena adanya lapangan pekerja baru, yaitu pada pertambangan pasir, maka akan menyebabkan adanya ancaman penyakit lain, seperti mungkin saja terkena alat berat atau bisa juga tertimbun karena adanya longsoran dari galian. Selanjutnya ada sarana dan prasarana kesehatan, yang dimana pada komponen ini termasuk ke dalam tahap konstruksi, yaitu mobilisasi tenaga kerja. Yang ketiga ada perilaku masyarakat, yang termasuk ke dalam tahapan konstruksi, yaitu mobilisasi tenaga kerja dan mobilisasi alat berat dan material. Dan yang keempat ada kebersihan lingkungan, yang dimana pada komponen kebersihan lingkungan ini termasuk ke dalam tahapan konstruksi, yaitu mobilisasi alat berat dan material, dan pembuatan sarana dan prasarana. Next. Selanjutnya ada bagan alir dampak potensial, di mana bagan alir ini didasarkan pada komponen-komponen yang telah dijelaskan sebelumnya pada matriks, di mana pada bagan alir ini terbagi menjadi 3 dampak, yaitu ada dampak primer, dampak sekunder, dan dampak tersier. Dampak primer ini merupakan dampak yang terjadi secara langsung yang dapat mempengaruhi dampak sekunder dan juga dapat mempengaruhi dampak tersier. Sedangkan dampak sekunder dan dampak tersier merupakan dampak yang tidak terjadi secara langsung, di mana dampak sekunder ini dapat mempengaruhi dampak tersier. Pada tahap prakonstruksi kegiatan penambangan pasir Desa Balong, komponen kegiatannya terdiri atas 3, yaitu perizinan dan survei pendahuluan, pembebasan lahan, dan pembongkaran dan pembersihan lahan. Di mana pada perizinan dan survei pendahuluan memiliki pengaruh terhadap dampak tersier, yaitu perubahan persepsi masyarakat. Selanjutnya ada pembebasan lahan. Pembebasan lahan ini berpengaruh terhadap dampak sekunder, yaitu hilangnya pendapatan. Ketika masyarakat sudah kehilangan pendapatan, maka akan berpengaruh terhadap dampak tersier, yaitu perubahan persepsi masyarakat. Pada pembongkaran dan pembersihan lahan, memiliki pengaruh terhadap 3 hal dampak primer, yaitu penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan, dan peningkatan getaran. Di mana peningkatan getaran ini dapat memicu terjadinya peningkatan kebisingan. 3 hal ini, yaitu penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan, dan peningkatan getaran, dapat berpengaruh terhadap dampak tersier, yaitu perubahan persepsi masyarakat. Selanjutnya, pada tahap konstruksi, terbagi menjadi 4 komponen kegiatan, yaitu mobilisasi tenaga kerja, mobilisasi alat berat dan material, pembuatan jalan akses penambangan pasir, dan pembuatan sarana dan prasarana. Pada mobilisasi tenaga kerja berpengaruh terhadap dampak primer, yaitu peningkatan kesempatan kerja dan berusaha, serta berpengaruh juga terhadap dampak sekunder, yaitu interaksi sosial, di mana pada peningkatan kesempatan kerja dan berusaha juga berpengaruh terhadap dampak sekundernya, yaitu peningkatan pendapatan dan perubahan mata pencaharian. Interaksi sosial, peningkatan pendapatan, dan perubahan mata pencaharian pada dampak sekunder berpengaruh terhadap dampak tersier, yaitu perubahan persepsi masyarakat. Mobilisasi alat berat dan material dapat menimbulkan dampak primer, yaitu penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan, dan peningkatan getaran, di mana peningkatan getaran ini juga dapat memicu peningkatan kebisingan. Penurunan kualitas udara
menimbulkan dampak sekunder berupa gangguan kebersihan lingkungan, di mana menurunnya kebersihan lingkungan ini akan berakibat terhadap terjadinya pola penyakit. Selanjutnya pada pembuatan jalan akses penambangan pasir, menimbulkan dampak berupa penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan, peningkatan getaran, penurunan kualitas air laut, penurunan kualitas air tanah, penurunan kualitas air permukaan, dan gangguan lalu lintas perairan. Hal ini sama dengan pembuatan sarana dan prasarana, yaitu menimbulkan dampak primer yang sama, yaitu penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan, peningkatan getaran, penurunan kualitas air laut, penurunan kualitas air tanah, penurunan kualitas air permukaan, dan gangguan lalu lintas perairan. Penurunan kualitas air laut dapat mengakibatkan dampak sekunder berupa penurunan kualitas air bersih, perubahan sedimentasi, dan hilangnya biota perairan. Selain itu, kualitas air bersih yang menurun juga dipicu oleh penurunan kualitas air tanah dan penurunan kualitas air permukaan. Gangguan lalu lintas perairan juga dapat memicu hilangnya biota perairan. Lalu, penurunan kualitas air bersih ini juga dapat menyebabkan terjadinya pola penyakit, sehingga dapat dilihat bahwa pola penyakit ini disebabkan oleh dua hal, yaitu gangguan kebersihan lingkungan dan penurunan kualitas air bersih. Pola penyakit ini juga dapat mengakibatkan dampak tersier berupa perubahan persepsi masyarakat. Begitu pula dengan perubahan sedimentasi dan hilangnya biota perairan, dapat mengakibatkan dampak tersier berupa perubahan persepsi masyarakat. Pada tahap operasional, terdapat 3 komponen kegiatan, yaitu operasional jalan, penerimaan tenaga kerja, dan pemeliharaan dan perawatan jalan. Di mana pada operasional jalan ini dapat mengakibatkan dampak primer berupa penurunan kualitas udara serta peningkatan kebisingan. Di mana penurunan kualitas udara ini dapat menimbulkan dampak sekunder, yaitu terjadinya pola penyakit. Yang mana operasional jalan ini juga akan menimbulkan dampak tersier berupa perubahan persepsi masyarakat. Pada penerimaan tenaga kerja akan menimbulkan dampak primer berupa peningkatan kesempatan kerja dan berusaha, serta menimbulkan dampak sekunder berupa interaksi sosial. Pada dampak primer peningkatan dan kesempatan kerja dan berusaha akan menimbulkan dampak sekunder, yaitu perubahan mata pencaharian serta peningkatan pendapatan. Di mana perubahan mata pencaharian, peningkatan pendapatan, serta interaksi sosial juga akan menimbulkan dampak tersier, yaitu perubahan persepsi masyarakat. Selanjutnya pada pemeliharaan dan perawatan jalan juga akan menimbulkan dampak tersier berupa perubahan persepsi masyarakat. Sehingga dapat dilihat bahwa dampak primer ini dapat mempengaruhi dampak sekunder dan juga dapat mempengaruhi dampak tersier. Begitu pula dampak sekunder dapat mempengaruhi dampak tersier. Selanjutnya saya akan membahas tentang metode pengumpulan dan analisis data. Pengambilan bahan baku pasir untuk pembangunan tol tanggul laut dari Semarang sampai Demak akan dilakukan di wilayah perairan laut yang terletak sekitar 6-9 mil dari bibir pantai Desa Balong. Aktivitas ini dilakukan dengan menggunakan kapal isap trekking suction hopper dragger pada areal seluas sekitar 2.339 hektar area. Tahap awal pelaksanaan studi ini adalah dengan pengumpulan data sekunder dan observasi lapangan. Kemudian pengumpulan data rencana kegiatan pertambangan serta pengkajian peraturan-peraturan yang berlaku. Next. Berikut merupakan gambar dari aktivitas pertambangan yang dilakukan menggunakan kapal isap pasir. Dapat dilihat bahwa aktivitas tersebut dapat memberi dampak yang cukup besar terhadap lingkungan laut dan mengakibatkan polusi pada air laut. Nah, untuk mengetahui perubahan yang akan terjadi akibat rencana tersebut, perlu diadakannya pengumpulan dan analisis data untuk komponen lingkungan tersebut yang berkaitan dengan kondisi geologi, geomorfologi, hidrogeologi, dan geofisikanya. Next.
Berikut merupakan metode-metode pengumpulan data untuk komponen lingkungan yang sesuai dengan keterkaitannya dengan kondisi dan analisisnya. Yang pertama ada aspek geologi dan geomorfologi. Pada aspek ini terdapat 3 poin. Yang pertama, review data geologi regional. Data ini mengacu kepada hasil penyelidikan yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu tentang geologi regional dari Desa Balong, Kabupaten Jepara. Untuk poin kedua ada survei seismik. Nah, survei ini dilakukan untuk mengetahui kondisi bawah permukaan laut, seperti kedalaman dasar laut, topografi dasar laut, dan lain-lain. Kemudian dari data-data tersebut nantinya akan dianalisis untuk kemudian menghasilkan peta batimetri, peta morfologi dasar laut, termasuk peta pola aliran sungai di dasar laut, dan peta geologi bawah laut. Yang ketiga ada pemboran eksplorasi lepas pantai. Data hasil pemboran tersebut akan dianalisis untuk menghasilkan peta geologi bawah laut yang meliputi penyebaran lapisan batuan secara lateral, susunan lapisan batuan secara vertikal, struktur geologi, dan ketebalan lapisan endapan pasir yang nantinya akan ditambang, serta hal-hal lainnya. Next. Kemudian ada aspek hidrogeologi. Karena wilayah ini terletak di perairan laut, maka mungkin akan lebih sesuai apabila disebut sebagai hidrooceanografi. Data-data yang diperlukan meliputi yang pertama ada batimetri. Batimetri ini akan diperoleh dari hasil pengukuran kedalaman air laut, baik itu dilakukan secara manual maupun melalui survei seismik geofisika. Yang kedua ada pasang surut muka air laut. Pasang surut muka air laut itu merupakan kejadian di mana permukaan air laut naik dan turun secara teratur dan berulang akibat berbagai faktor. Kemudian yang ketiga ada tipe pasang surut. Pada tipe pasang surut, kita harus melihat apakah tipe pasang surut dari pantai tersebut merupakan semi diurnal, maupun campuran. Kemudian selanjutnya ada kecepatan arus laut dan pola arus laut. Di sebelah kanan dapat dilihat contoh dari batimetri serta pola arus perairan dari salah satu pantai Kabupaten Jepara, yaitu Pantai Kartini. Boleh di next. Kemudian kita lanjut ke aspek yang terakhir, yaitu aspek geofisika. Pada dasarnya, hal-hal yang terkait pengumpulan data geofisika melalui survei seismik telah diuraikan sebelumnya. Namun, ada beberapa hal yang dinilai masih berketerkaitan dengan geofisika, antara lain yang pertama adalah iklim. Iklim ini bergantung dari musim panas ataupun musim hujan yang berpengaruh terhadap turun naiknya permukaan air laut. Kemudian selanjutnya tinggi atau rendahnya curah hujan, kemudian tinggi atau rendahnya temperatur udara, kelembaban udara, kemudian kualitas udara. Kualitas udara ini dinilai dari ada atau tidaknya unsur pencemaran udara seperti CO2, NO2, SO2, dan lain-lain yang dapat mempengaruhi kualitas udara di daerah tersebut. Kemudian selanjutnya tingkat kebisingan. Nah, tingkat kebisingan ini dinilai dari ada atau tidaknya suara yang tidak diinginkan dari makhluk hidup maupun alat, serta hal-hal lain yang dapat mengganggu pendengaran. Kemudian selanjutnya tingkat kekeruhan air laut. Nah, tingkat kekeruhan air laut ini dinilai dari ada atau tidaknya unsur pencemar air. Dapat dilihat di sebelah kanan peta curah hujan dari Kabupaten Jepara. Boleh di next. Berikut merupakan referensi-referensi yang kami gunakan, baik itu dari buku, jurnal, maupun situs. Boleh next lagi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.